Halo, apa kabar rekan-rekan semua pejuang SBMPTN tahun 2021? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan membahas persiapan SBMPTN tahun 2021, Soshum Ekonomi, materi tentang konsep dasar ekonomi. Mari kita simak pembelajaran berikut ini dari awal sampai akhir supaya kita semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal sehingga semuanya bisa lolos dalam SBMPTN tahun 2021. Selamat mengikuti. Kita mulai soal yang pertama. Ilmu ekonomi timbul karena A. Dipaksakan oleh pemerintah karena undang-undang. B. Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. C. Desakan kaum kapitalis. D. Konsensus organisasi ekonomi dunia. Atau E. Adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. Seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana usaha atau cara manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ketika manusia memenuhi kebutuhan, manusia dihadapkan oleh masalah, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan bersifat terbatas. Dari situlah muncul ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya adalah pengertian dari A. Ekonomi, B. Kebutuhan, C. Konsumsi, D. Keinginan, atau E. Kemakmuran. Kalau untuk jawaban pilihan A, ekonomi, tentu bukan. Karena pengertian dari ekonomi adalah aturan rumah tangga. Kalau kebutuhan, nah ini adalah jawaban yang tepat ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Jawabannya adalah B. Kalau yang C, konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang, baik secara langsung atau sekaligus atau secara bertahap. Kalau yang D, keinginan biasanya timbul karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Kalau jawaban E, kemakmuran juga salah, karena kemakmuran merupakan tujuan dari manusia memenuhi kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah jawaban B. Adanya scarcity menimbulkan A. Problem of choice, B. Motif ekonomi, C. Hukum ekonomi, D. Politik ekonomi, atau E. Fasilitas. Scarcity artinya adalah kelangkaan. Kelangkaan berarti kondisi di mana ketika manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Ketika manusia tidak cukup mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, maka akan menimbulkan kelangkaan. Salah satu cara manusia untuk mengatasi kelangkaan yaitu dengan melakukan pilihan. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang A, problem of choice. Scarcity mencangkup hal-hal berikut kecuali A, kuantitas, B, kualitas, C, tempat, D. Waktu, E. Fasilitas. Scarcity, seperti yang saya jelaskan di soal sebelumnya, artinya adalah kelangkaan. Nah, saya beri contoh peristiwa kelangkaan air bersih. Kelangkaan air bersih berarti berbicara tentang kuantitas. Kuantitas di mana jumlah air bersih tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di tempat itu. Jadi, kelangkaan berkaitan dengan kuantitas dan juga tempat. Nah, scarcity atau kelangkaan juga berbicara tentang kualitas. Bisa saja di suatu daerah memiliki air yang melimpah, kuantitas airnya banyak, tetapi kualitas air tersebut tidak layak minum.
Berarti di daerah tersebut juga terjadi yang namanya scarcity atau kelangkaan. Secara kuantitas jumlah airnya banyak, tetapi secara kualitas jumlah air yang layak untuk dikonsumsi sedikit atau langka. Berarti kualitas juga berbicara tentang scarcity. Begitu juga dengan waktu. Ketika musim hujan, jumlah air melimpah, tidak terjadi kelangkaan air. Tetapi pada saat waktu musim kemarau, jumlah air sedikit, sehingga terjadi yang namanya scarcity atau kelangkaan. Nah, jadi jawaban dari soal berikut yang mencangkup scarcity kecuali fasilitas. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia disebut A. Free good, B. Public goods, C. Economic good, D. Private good, E. Good. Barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia. Nah, kalau jawaban A, free good itu artinya adalah barang bebas. Barang ketika untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Kenapa tidak diperlukan pengorbanan? Karena jumlahnya sangat banyak, sehingga disebutnya free goods. Kalau public goods, itu merupakan barang fasilitas umum, jadi semua orang bisa memakai. Nah, jawaban C, economic goods, ya, adalah barang ekonomi atau barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kenapa untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan? Karena jumlah barang tersebut terbatas. Jadi, untuk jawaban soal ini, yang tepat adalah yang C. Kebutuhan menurut intensitasnya dapat dibedakan atas A. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, B. Kebutuhan jasmani dan rohani, C. Kebutuhan sekarang dan masa depan, D. Kebutuhan elastis dan inelastis, E. Kebutuhan individual dan kolektif. Kebutuhan menurut intensitasnya atau menurut tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan menurut sifatnya. Kalau jawaban C, kebutuhan sekarang dan masa depan, itu merupakan kebutuhan menurut waktunya. Untuk jawaban D, kebutuhan elastis dan inelastis ini bukan ya. Jawaban E, kebutuhan individual dan kolektif ini kebutuhan menurut subjeknya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Yang termasuk kebutuhan sekunder adalah A. Makanan, B. Pengobatan, C. Kendaraan, D. Perumahan, atau E. Pakaian. Makanan merupakan kebutuhan pokok, jadi jawaban A bukan. Lalu perumahan juga merupakan kebutuhan pokok. E juga merupakan kebutuhan pokok, pakaian. Ya, kebutuhan pokok adalah papan, sandang, pangan. Pengobatan ini masuk ke dalam kebutuhan menurut waktunya, atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi ketika orang itu sakit. Jadi jawaban yang tepat, kebutuhan sekunder adalah kendaraan atau C. Inti masalah ekonomi adalah A. Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Ini salah. B. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Nah, ini jawaban benar, yaitu jawaban B. Ya, inti masalah ekonomi adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jawaban C, bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya, ini juga salah. D, bagaimana bisa menjadi kaya, ini juga salah. E, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, itu juga salah. Karena inti dari masalah ekonomi adalah upaya atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jawabannya adalah B. Yang disebut faktor produksi turunan adalah A. Tanah, B. Air, C. Tenaga kerja, D. Manusia, E. Modal. Faktor produksi merupakan
unsur yang dipakai untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi terbagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk faktor produksi asli terdiri dari sumber daya alam, contohnya air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber atau faktor produksi asli. Selain ada sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia atau SDM atau tenaga kerja. Lalu kemudian sumber daya atau faktor produksi turunan terbagi menjadi dua juga, yaitu faktor produksi modal dan faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut ini adalah tanah ini merupakan faktor produksi asli, air juga faktor produksi asli, tenaga kerja faktor produksi asli, manusia sama dengan tenaga kerja juga merupakan faktor produksi asli. Jadi yang turunan adalah jawabannya yang E. Demikian pembahasan soal kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.